Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kita ucapkan kepada kalian yang telah mendengarkan dan menyimak video ini. Semoga menyimaknya sampai akhir karena pada video kali ini berisi penjelasan tentang perkembangan sistem periodik unsur yang sama dengan materi yang Bapak share kemarin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, kita akan membahas sejarah pengelompokan unsur-unsur, mulai dari pengelompokan secara sederhana sampai pengelompokan yang lebih kompleks. Para ilmuwan dari zaman dahulu mulai mencoba untuk melakukan pengelompokan unsur-unsur tersebut. Nah, berikut ini adalah upaya awal para ilmuwan dan dalam mengelompokkan unsur-unsur. Yang pertama, ada Antoine Lavoisier. Nah, pada tahun 1789, Antoine Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia. Ingat, 33 unsur kimia. Pengelompokan unsur tersebut didasarkan pada sifat kimianya. Nah, didasarkan pada sifat kimianya. Unsur-unsur kimia menurut pengelompokan Antoine Lavoisier dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Nah, di sini ada gas, non-logam, logam, dan tanah. Namun, pada pengelompokan Antoine Lavoisier ini memiliki kekurangan karena masih terlalu umum. Tabel yang pengelompokan oleh Antoine Lavoisier ini masih terlalu umum. Dan yang kedua, masih menganggap cahaya dan kalor termasuk dalam unsur. Sedangkan cahaya dan kalor kita ketahui bukan unsur. Nah, yang ketiga, Lavoisier juga menganggap bahwa beberapa senyawa sebagai unsur. Nih, contohnya barium oksida, kalsium oksida. Nah, ini dianggapnya sebagai unsur. Kapur, magnesium oksida. Nah, itulah kekurangannya. Namun, kelebihannya yaitu pengelompokan oleh Antoine Lavoisier ini merupakan cikal bakal dari pengelompokan-pengelompokan yang dilakukan oleh ahli seterusnya. Jadi adalah ahli-ahli setelah Antoine Lavoisier ini adalah melihat dari pengelompokan Antoine Lavoisier. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu Johann Wolfgang Dobereiner. Nah, pada tahun 1829, Johann Dobereiner mengklasifikasikan unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari unsur tersebut diklasifikasikannya. Nah, sehingga yang mengklasifikasikan itu disebut triad Dobereiner. Dobereiner menemukan bahwa massa atom relatif strontium Sr berdekatan dengan massa atom relatif rata-rata dua unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Coba kita lihat contohnya. Nah, massa atom strontium itu berdekatan dengan massa atom relatif kalsium dan barium. Jika kita ingin mengetahuinya, yaitu massa atom relatif barium ditambah dengan massa atom relatif kalsium, terus dibagi 2 sehingga menjadikan massa atom relatif strontium. Nah, di dalam ini merupakan kelompok-kelompok atau tabel yang
disusun atau dikelompokkan oleh Johann Wolfgang Dobereiner. Nah, pada pengelompokan oleh Dobereiner ini memiliki kekurangan juga atau kelemahan maksudnya, yaitu kurang efisien karena adanya beberapa unsur yang tidak dapat masuk ke dalam kelompok triad. Hanya kelompok-kelompok ini aja yang dapat masuk oleh kelompok triad. Selain unsur ini yang sudah ditemukan oleh Lavoisier tadi tidak termasuk, sehingga itu menjadi kelemahan dalam pengelompokan ini. Nah, yaitu kelemahan, yaitu pengelompokan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut. Namun kelebihannya ada kelebihannya adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atomnya. Nah, di sini ada keteraturan, yaitu adanya tadi ada kalsium, strontium, terus hanya barium. Nah, ada keteraturan. Sedangkan menurut Lavoisier itu tidak ada, hanya misalkan yang termasuk gas, yang termasuk tanah, itu ada keteraturannya. Namun pada teori Dobereiner ini ada keteraturannya sudah. Kita lanjut ke ahli yang selanjutnya, yaitu John Newland. Nah, John Newland ini merupakan penemu hukum oktav, yaitu orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya, yaitu unsur ke-3 mirip dengan unsur ke-10. Ini adalah tabel yang disusun, yang dikelompokkan oleh John Newland. Nah, di sini hidrogen mirip dengan klor, mirip dengan klorida. Sedangkan di sini litium mirip dengan natrium, mirip dengan kalsium. Ini disusunnya berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, pada pengelompokan oleh John Newland ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu unsur-unsur gas mulia masih belum ditemukan. Setelah itu, di sini juga ada di dalam tabel unsur menurut hukum oktav Newland ini masih ada 2 unsur dalam satu tabel, misalkan kobalt dan nikel. Nah, itu masih ada 2 tabel dalam dua unsur dalam satu tabel, maksud Bapak. Nah, itu sudah kelemahannya. Nah, hukum oktav Newland ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan. Nah, ini juga termasuk kelemahannya. Nah, kelemahan dari tabel yang dibuat oleh Newland ini adalah masih ada beberapa kotak yang diisi oleh lebih dari satu unsur. Hal ini terjadi karena sifatnya yang sangat mirip, sehingga ada 2 unsur dalam satu kotak. Kita lanjut ke ahli selanjutnya, yaitu Lothar Meyer. Nah, pada tahun 1969, Lothar Meyer mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Hal ini dilakukan antara lain dengan membuat kurva Coulomb atom versus fungsi massa atom yang dibuat dalam bentuk grafik di materi yang Bapak kasih kemarin. Nah, unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Pengulangan sifat-sifat unsur membentuk kolom, sedangkan unsur-unsur dengan sifat yang mirip terletak pada baris yang sama. Selanjutnya yaitu ada
menurut Dmitri Mendeleev. Nah, pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia, Dmitri Mendeleev, berdasarkan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Nah, pada pengelompokan Dmitri Mendeleev ini sudah ada 63 unsur. Dan menyimpulkannya beda dari yang lain, yaitu sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu partikel yang disebut golongan, yaitu atas bawah itu yang disebut golongan, dan horizontal yang disebut dengan periode. Nah, berikut adalah tabel menurut sistem periodik menurut Mendeleev. Nah, di sini ada grup 1, grup 2 ini merupakan golongan, sampai ke bawah 1, 2, 3, 4 ini merupakan periode. Ini mendekati dengan tabel periodik yang saat ini kita gunakan. Namun, di sini kita bahas dulu kelebihannya. Keunggulan sistem periodik Mendeleev. Nah, sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Nah, Mendeleev ini menyediakan di sini menyediakan tempat kosong untuk unsur yang masih belum ditemukan. Pada masa Mendeleev itu sudah ditemukan 63 unsur. Nah, di sini dan pada masa-masa selanjutnya ia meyakini bahwa akan ada unsur-unsur yang ditemukan, sehingga dia menyediakan tempat kosong. Nah, sifat-sifat unsur tersebut dapat diramakan berdasarkan kemiripan sifat unsur-unsur dalam golongan yang sama. Nah, dapat diramalkan berdasarkan kemiripan sifatnya sama. Sistem periodik Mendeleev meramalkan sifat-sifat unsur yang masih belum diketahui tadi kan. Sedangkan sementara ia menyediakan, berarti ia dapat meramalkan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ternyata beberapa unsur yang ditemukan cocok dengan prediksi Mendeleev. Nah, sangatnya cocok. Ini itu adalah keunggulan dari sistem periodik Mendeleev. Namun ada kekurangannya dalam sistem periodik Mendeleev, yaitu kelemahan dari teori ini adalah masih terdapat unsur-unsur yang masanya lebih besar letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Kita lihat contohnya, yaitu nih, ada tellurium dan iodium. Sedangkan kita lihat dari sini, dari kiri ke kanan itu semakin besar. Mirip. Nah, ini semakin besar kan. Sedangkan di sini ada lebih besar, sedangkan sini ada yang kecil. Nah, itu adalah termasuk kelemahannya. Masanya ini tadi yang masanya lebih besar letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Ini adalah merupakan kelemahan dari sistem periodik Mendeleev. Lanjut, kita masuk ke Henry D. Moseley. Nah, Henry D. Moseley ini adalah seorang peneliti yang menemukan bahwa kenaikan nomor atom sejalan dengan kenaikan massa atom. Maksudnya di sini adalah Henry Moseley menemukan nomor atom suatu unsur dengan bantuan sinar X. Jadi, para ahli sebelum Henry D. Moseley ini menyusun tabel periodik atau sistem periodik berdasarkan kenaikan nomor atom atau kenaikan massa atom. Sedangkan menurut Henry D. Moseley itu tidak mempengaruhi. Ia mengelompokkan sistem periodik unsur, mengelompokkan unsur sehingga dengan nomor atom, sehingga didapatlah
tabel periodik yang saat ini kita gunakan. Nah, atas dasar penemuan tersebut, Henry Moseley menyusun tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, dari yang ia temukan tadi, ia menemukan nomor atom suatu unsur dengan bantuan sinar X, sehingga ia menemukan sistem periodik Henry Moseley atau sistem periodik modern. Nah, ini merupakan temuan oleh Moseley. Nah, sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan, maaf ini adalah kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat lajur-lajur horizontal yang disebut periode sama dengan Mendeleev tadi disusunnya berdasarkan nomor atom. Nah, ini semakin ke bawah semakin besar nomor atomnya. Nah, sistem periodik modern terdiri atas 7 periode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 golongan. 8 golongan ini dibagi lagi menjadi 2, 8 golongan A dan 8 golongan B. Yang sudah kalian pelajari bagaimana cara menentukan tata letaknya, ya kan? Nah, di tabel periodik modern ini atau tabel periodik Moseley ini, golongan 1A kecuali hidrogen disebut golongan alkali tanah. Ini merupakan golongan A. Ini 1A ini merupakan golongan alkali. 2A ini merupakan golongan alkali tanah. Mohon maaf. Golongan 3 ini merupakan golongan aluminium. Golongan 4 ini merupakan golongan karbon, 4A ya. Golongan 5A merupakan golongan nitrogen. Golongan 6A merupakan golongan oksigen. Maksud Bapak, 6A ini adalah golongan kalkogen yang adanya oksigen, sulfur. Nah, golongan 7A ini adalah golongan halogen. Golongan 8A ini adalah golongan gas mulia. Sedangkan yang dua yang terpisah ini merupakan golongan transisi. Ini juga merupakan golongan transisi, namun di bawah ini adalah ada namanya, ini adalah aktinida dan ini adalah lantanida, ini adalah aktinida. Nah, itulah penjelasan tentang perkembangan sistem periodik dari yang tidak ada gas mulianya, yang tersusun dari yang hanya dari kelompok gas tanah, non-logam aja, sampai dengan yang saat ini kita gunakan. Nah, terima kasih Bapak ucapkan atas perhatian dan penyimakannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.